lobet lagi dah, serba salah. Halo, assalamualaikum teman-teman, tunggu sebentar ya. Saya mau merubah waktunya dulu biar 30 menit, biar tidak hanya 10 menit. Kan kita mau belajar ujian ini ya, latihan soal. Nah, ini di latihan soal, teman-teman bisa lihat ya, ada latihan soal. Ini masih campur dengan SKD CPNS ya. Kita langsung saja ke halaman 17 karena kita akan belajar. Nah, ini soal SKB yang kemarin kita sudah belajar yang ketiga, kita tinggal yang keempat ya, tapi waktunya masih 10 menit. Kita rubah dulu ke dalam 30 menit biar nanti belajarnya tenang ya. Yuk kita langsung saja ya sambil mengerjakan. Kerjakan lagi padahal belum pernah mengerjakan. Oh. Yuk kita akan belajar soal SKB yang keempat, latihan soal yang keempat. Kita nunggu teman-teman yang lain datang dulu ya. Berapa menit nih? 1 menit, 2 menit boleh. Oke, silakan teman-teman kerjakan. Seorang perempuan 72 tahun dilarikan ke IGD rumah sakit dengan sesak nafas, frekuensi nafas 32 kali per menit. Hasil AGD pasien pH-nya 7,5, HCO3-nya 30, PCO2-nya 37 milimeter air raksa. Base axis-nya positif 2. Apakah interpretasi AGD pasien? Oke. Apakah ada ya soal AGD ya? Sepertinya sih tidak ada ya. Tapi kemarin di kisi-kisi itu ada yang asuhan keperawatan medikal bedah ya. Kalau medikal bedah itu ada ada AGD-nya. Oke. Alkalosis metabolik tidak terkompensasi, jawaban Kak Jumai. Kira-kira apa nih yang lain? Oh ya teman-teman, bagi yang sudah tergabung ke Bimbel, saya harap teman-teman punya buku catatan ya. Buku catatan itu isinya itu nanti yang akan kita pelajari teman-teman. Misalnya hari ini kita akan belajar tentang keperawatan medikal bedah. Nanti sebelum ke soal itu saya akan menjelaskan dulu, misalnya menghitung luka bakar itu menggunakan rumus rule of 9, atau misalnya menghitung kekuatan otot. Nanti saya akan jelaskan dulu seperti menulis di papan tulis, misalnya 5 itu apa, 4 itu apa, 3 itu apa, 2 itu apa. Nanti kita nulis sama-sama, teman-teman nulis di buku catatan, saya nulis di layar monitor biar lebih ingat ya. Oke, kita akan menginterpretasikan hasil AGD ya. Di catatan enaknya.
Ini sih sepertinya apakah ada yang sudah pernah dapat atau belum ya AGD ya. Oke, pH-nya berapa? 7,5. Nah, cara menghitung AGD kita tulis di sini ada alkalosis ya. Kelihatan ya teman-teman. Ada asidosis ding, asidosis. Kemudian di sini alkalosis. Alkalosis. Nah, kita tentukan dulu pH-nya. pH normal itu kan 7,35 sampai dengan 7,45. Nah, semakin tinggi pH, semakin alkalosis. Di sini pH-nya berapa? pH-nya 7,50. Berarti ini 7,5 di sini ya, pH-nya itu di alkalosis. Kemudian kita akan melihat yaitu PCO2 ya. PCO2 itu untuk menentukan apakah respiratorik ya, apakah asidosis respiratorik atau alkalosis respiratorik. Normalnya itu berapa? Normalnya itu 35 sampai 45. Tapi dibalik teman-teman, PCO2 itu. Nah, ini 45, kemudian ini 35. Kemudian ini kan berapa nih PCO2-nya? PCO2-nya 37, berarti 37 itu di sini ya. 37 berarti normal ya. Kemudian yang kita lihat lagi adalah HCO3. HCO3 itu normalnya adalah di sini kelihatan nggak teman-teman? HCO3 itu normalnya adalah 22 sampai 26. Nah, HCO3-nya di sini 30, berarti lebih dari 26 berada di alkalosis. Ini 30 ya. Ini HCO3 itu untuk menentukan dia metabolik. Oke, jadi jawabannya adalah alkalosis metabolik tidak terkompensasi atau cukup dengan alkalosis metabolik saja ya, tidak ada terkompensasiannya. Jawabannya adalah yang E. Kalau terkompensasi itu pH-nya itu normal, kemudian PCO2-nya itu tidak normal dan HCO3-nya itu tidak normal juga. Kalau terkompensasi sebagian itu ininya tidak normal, ini tidak normal, tiga-tiganya tidak normal. Oke. Baik, kita ke soal berikutnya. Oke, boleh tap-tap layar dulu sebelum kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, saya tutup ya yang ini. Seorang perawat keluarga sedang melakukan pengkajian fungsi keluarga pada sebuah keluarga. Berdasarkan hasil pengkajian didapatkan data, keluarga klien selalu berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang ada di masyarakat. Apakah fungsi keluarga yang sedang dikaji oleh perawat? A. Fungsi sosial, B. Fungsi afektif, C. Fungsi reproduksi, D. Fungsi perawatan kesehatan, atau E. Fungsi ekonomi. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Boleh teman-teman tulis di kolom komentar. Sepertinya keperawatan keluarga itu tidak ada di kisi-kisi ya. Bukan sepertinya sih, memang tidak ada di kisi-kisi. Tapi ini soalnya itu saya buat sebelum ada kisi-kisi tahun 2024 ini. Kalau kisi-kisi kan keluar 4 November ya, jadi kemarinnya lagi. Sementara soal ini dibuat sudah lama-lama. Gak apa-apa ya. Keperawatan keluarga itu sumbernya yang paling banyak itu menurut Friedman ya teman-teman. Menurut Friedman. Termasuk ke tipe-tipe keluarga juga itu menurut Friedman. Nah, jawabannya adalah yang Oke, ada yang menjawab A, yang lain adakah yang berbeda? Ya benar, jawabannya adalah yang A, fungsi sosialisasi, yaitu fungsi yang mengembangkan proses interaksi dalam keluarga ya. Sosialisasi dimulai sejak lahir dan keluarga merupakan tempat individu untuk belajar bersosialisasi. Kalau fungsi afektif itu adalah fungsi internal di dalam keluarga ya, sebagai dasar kekuatan di dalam keluarga yang di dalamnya itu terkait misalnya saling mengasihi, saling mendukung, dan saling menghargai antar anggota keluarga. Contoh soal itu kalau misalnya fungsi afektif itu
Misalnya si anak tersebut mempunyai cita-cita menjadi seorang seniman, tapi keluarganya tidak mendukung. Berarti itu merupakan fungsi afektif. Kalau fungsi reproduksi, ya fungsi keluarga untuk meneruskan keturunannya ya, dan menambah sumber daya manusia. Fungsi ekonomi ya untuk pemenuhan kebutuhan seluruh anggota keluarganya ya, sandang, papan, dan pangan. Kemudian satu lingkungan yang sehat, dan yang kelima keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Apakah nge-lag? Masih lag nggak teman-teman? Enggak, oke. Tapi tadi yang saya sampaikan ini enggak ya? Putus-putus enggak? Misalnya dari fungsi sosialisasi, aduh, ketarik kabel. Coba bicara Kak, cek. Kijang satu. Kode gray. Oke, fungsi sosialisasi itu fungsi mengembangkan proses interaksi dalam keluarga ya. Jadi sosialisasi sejak lahir, dan keluarga merupakan tempat individu untuk belajar bersosialisasi. Fungsi afektif itu yang di dalamnya terkait dengan saling mengasihi, saling mendukung, dan saling menghargai antar sesama anggota. Misalnya seperti ini, ada anggota keluarga yang anaknya pengen jadi seniman, tetapi orang tuanya tidak mendukung. Berarti itu adalah perawat sedang mengkaji fungsi afektif. Kemudian fungsi reproduksi ya terkait dengan meneruskan keturunan dan menambah sumber daya manusia. Fungsi perawatan kesehatan itu ada 5 teman-teman. Yang pertama itu kemampuan keluarga mengenal masalah. Yang kedua, kemampuan keluarga mengambil keputusan dalam mengatasi masalah. Yang ketiga, kemampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit. Yang keempat, kemampuan keluarga memodifikasi lingkungan. Dan yang kelima, memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Itu adalah fungsi perawatan kesehatan. Tapi asuhan keperawatan keluarga itu tidak terdapat di kisi-kisi teman-teman. Di kisi-kisi yang ada di BKN itu. Baik, soal berikutnya silahkan teman-teman kerjakan. Ini implementasi keperawatan ya. Askep itu gak masuk, tapi kan ada keperawatan medikal bedah, keperawatan anak, keperawatan maternitas, itu kan termasuk ke askep ya. Baik, soal berikutnya, seorang perempuan 56 tahun dirawat di RS dengan diagnosa bronkopneumonia. Saat ini pasien mengeluh sesak, batuk berdahak, dan sulit untuk mengeluarkan dahak. Diketahui tekanan darah 120/80 mmHg, frekuensi nafas 29 kali per menit, dan frekuensi nadi itu ya 88 kali per menit. Apa tindakan yang tepat dilakukan oleh perawat? A. Mengajarkan relaksasi napas dalam. B. Memberikan oksigenasi nasal kanul. C. Melakukan suction. D. Memberikan posisi semipolar. Atau E. Mengajarkan batuk efektif. Kira-kira yang mana? Oke. Nah, di sini datanya batuk berdahak dan sulit mengeluarkan dahak. Jadi, nah ini ada kata-kata yang tepatnya ya. Batuk berdahak dan mengeluarkan dahak. Dan sulit mengeluarkan dahak. Maka, dan pasiennya juga masih sadar ya. Ya, masih sadar karena dia mengeluh. Kan? Dan sedang dirawat di RS. Maka jawabannya adalah
mengajarkan batuk efektif agar bisa mengeluarkan dahaknya. Di sini nih yang dititik beratkan di sini nih. Sulit untuk mengeluarkan dahak, batuk berdahak dan sulit untuk mengeluarkan dahak. Jadi kita mengajarkan batuk efektif yang E. Kalau misalnya teman-teman bertemu soal kasus seperti ini, teman-teman harus di otak itu langsung ada diagnosa keperawatan ya. Jadi langsung tanamkan di kepala itu diagnosa keperawatan sehingga apapun pertanyaannya, misalnya apakah itu intervensi, evaluasi, dan misalnya pemeriksaan lainnya, itu teman-teman tinggal pilih saja. Gak bisa, susah nih naik dikitnya. Arsipasi belum ada teman-teman. Oke. Seorang perempuan 57 tahun dirawat di ICU dengan penurunan kesadaran, DM tipe 2 dan CHF congestive heart failure. Pasien sesak, frekuensi napas 32 kali per menit. Saturasi oksigen 98%. Hasil pemeriksaan AGD. Oke, diagnosa keperawatan dari kasus di atas adalah kira-kira apa nih teman-teman? Kenapa pola napas tidak efektif? Kenapa gangguan pertukaran gas? Di sini jawabannya ada pola napas, ada gangguan pertukaran gas. Kalau bersihan jalan napas tidak ada tidak ada sumbatan, tidak ada bunyi ronhi atau gargling, stridor. Ya, ada hasil analisa gas darah. Oke, jadi jawabannya adalah gangguan pertukaran gas. Kira-kira hasil analisa gas darahnya apa di sini, teman-teman? pH-nya itu di bawah 7,35. Berarti pH-nya itu termasuk ke A, asidosis atau alkalosis. Ya, benar, asidosis. Kemudian PCO2-nya itu lebih dari 45 ya. Berarti lebih dari 45. Tadi kalau yang mengikuti dari awal itu geser ke kiri. Jadi asidosis respiratorik. Kalau HCO3-nya normal. HCO3-nya juga kurang normal tuh. Berarti asidosis respiratorik apa nih? Terkompensasi sebagian ya, karena HCO3-nya harusnya kan 22 sampai 26 ya. Terkompensasi ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, jangan lupa tap-tap layar ya. Cara gampangnya bedain asidosis sama alkalosis. Asidosis itu yang mana nih? Asidosis itu pH-nya di bawah 7,35, kalau alkalosis itu pH-nya di atas 7,45. Ini gak bisa dibesarin sih. Segini cukup ya teman-teman ya. Soalnya biar gak ketutupan komentar. Seorang laki-laki 45 tahun dibawa ke rumah sakit dengan keluhan nyeri dada hebat yang menjalar ke lengan kiri. Hasil pengkajian, nyeri menetap, skala nyerinya 7, tekanan darah 160 per 100 mmHg, frekuensi nadi 112 kali per menit. Pasien memiliki riwayat angina pectoris. Apakah tindakan keperawatan yang tepat dilakukan oleh perawat? A. Lakukan teknik distraksi guided imagery. B. Lakukan teknik relaksasi napas dalam. C. Kolaborasi pemberian ISDN sublingual. D. Kolaborasi pemeriksaan enzim jantung. Atau E. Lakukan pemeriksaan EKG. Kira-kira yang mana teman-teman? Oke. Ini sudah ada keluhan dada nyeri hebat menjalar ke lengan kiri teman-teman. Kira-kira ini disebabkan oleh apa? Berarti ada gagal jantung ya. Maka jawabannya adalah pemberian obat ISDN atau isosorbit dinitrat sublingual. Jawabannya yang C. Oke. Teman-teman, kita akan belajar mengenai kenapa sih kalau jantung mengalami sumbatan itu menyebabkan nyeri dada. Kira-kira apa sih penyebabnya?
Oke, kita diskusi ya teman-teman. Ini ada di website ASN Studio ya. Bagi teman-teman yang mau bergabung boleh DM. Ya, ini SKB ahli pertama, perawat. Kira-kira kenapa nih kalau gagal jantung itu atau ya gagal jantung ya bisa menyebabkan nyeri dada? Iya, berbayar. Ada sebagian yang sudah mengikutinya juga. Sama saja ini nanti belajarnya itu digabung ya, perawat terampil dan perawat ahli. Kenapa? Karena kisi-kisinya juga hampir sama. Hanya ada sedikit perbedaan itu di perawat ahli itu materinya lebih banyak. Jadi nanti pertemuannya itu ada tambahan bagi perawat ahli. Oke, kira-kira nih, kenapa nih kalau pasien yang mengalami sumbatan itu mengalami nyeri dada? Apa sih penyebabnya? Penyebabnya itu adalah karena hanya ada perawat ya teman-teman. Apa sih yang menyebabkan kalau gagal jantung itu sakit teman-teman? Yang menyebabkan sakit itu adalah asam laktat ya. Ketika pembuluh darah ke jantung itu mengalami sumbatan, maka suplai darah yang membawa oksigen ke jaringan itu akan terhambat. Sehingga kalau tidak ada oksigen, maka terjadilah metabolisme anaerob. Metabolisme anaerob itu akan menghasilkan asam laktat. Nah, itu yang menyebabkan nyeri kalau mengalami gagal jantung. Nah, asam laktat kalau tidak segera diatasi, maka metabolisme itu akan terus berlanjut, maka asam laktatnya juga akan bertambah. Makanya nyerinya itu awalnya di dada sebelah kiri menjalar ke punggung, ya karena asam laktatnya terus bertambah ke punggung, kemudian ke pundak, kemudian ke lengan kiri. Jadi itu asam laktatnya yang menyebar ya. Yang ini jawabannya adalah yang C, pembelian isosorbidinitrat yang berfungsi untuk vasodilatasi pembuluh darah jantung. Jadi pembuluh darahnya itu melebar sehingga suplai darah yang kaya akan oksigen ke jaringan di jantung itu bertambah. Sebenarnya jadwal live itu adalah jam 8, tapi tadi jam 8 saya masih di jalan dan Jakarta itu macet sekali, jadi baru saya bisa live jam setengah 10. Oke, ada pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab. Oke, cara daftar bimbelnya bisa di DM boleh deh. Hubungin nomor admin, cuma saya kok lupa ya nomor adminnya berapa ya. Oke, silakan teman-teman kerjakan soal berikutnya. Seorang balita dibawa ke UGD karena batuk dan riwayat demam 3 hari yang lalu. Hasil pengkajian, anak rewel karena sesak dan tidak dapat mengeluarkan dahaknya, tidak mau makan dan minum. Hasil auskultasi, krekel di lobus kanan dan ronhi. Frekuensi nafas 40 kali per menit dan suhu 37,8 derajat Celcius. Apakah tindakan keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Menganjurkan minum air hangat. B. Melakukan suction. C. Melatih napas dalam dan batuk efektif. D. Memberikan terapi oksigen. Atau E. Memberikan terapi inhalasi. Oke, jawabannya sudah cukup jelas ya. Di sini ada ronhi ya. Ronhi itu berarti grok-grok. Maka kita harus memberikan terapi inhalasi ya. Terapi inhalasi itu ada 2 ya. Ada bronchodilator dan ada satu lagi kalau buat mengencerkan dahak itu apa? Ekspektoran ya. Jawabannya adalah yang E. Baik, kita ke soal berikutnya, soal nomor 7. Aduh, ketutup lagi.
Seorang laki-laki dibawa ke RS dengan fraktur os nasal ya, fraktur hidung. Pasien tampak meringis, nyeri hilang timbul, berdenyut-denyut pada bagian hidung sehingga sulit untuk istirahat. Skala nyerinya itu 5, tekanan darah 110/80 mmHg. Frekuensi nafas 82 kali per menit. Frekuensi nadi ini gede banget napas gini. Frekuensi napas 20 kali per menit. Suhunya 36,5 derajat Celcius. Pasien direncanakan untuk dilakukan tindakan operasi besok pagi. Apakah tindakan keperawatan yang paling tepat untuk pasien? A. Mendampingi pasien untuk mengurangi kecemasan. B. Menjelaskan prosedur operasi yang akan dilakukan. Enggak ya, ini kan berarti diagnosanya itu gangguan rasa nyaman nyeri. Karena ini pasien tampak meringis, nyeri hilang timbul, ya kan, berdenyut-denyut. Kemudian skala nyerinya itu 5. Kalau ini untuk ansietas, kalau ini untuk kurang pengetahuan, jawabannya bisa C ya. Kalau yang E, memodifikasi lingkungan untuk mendukung istirahat, bukan ya. Kemudian yang E, menganjurkan pasien mengatur posisi tidur yang nyaman, juga bukan. Maka jawabannya adalah yang C. Baik, kita ke soal berikutnya. Seorang perempuan 31 tahun G2P0A1 hamil 26 minggu datang ke IGD dengan keluhan nyeri saat berjalan, terutama saat naik turun tangga dan saat ini mengalami flek kehitaman. Diketahui riwayat kehamilan sebelumnya abortus dengan kejadian yang sama seperti ini. Tanda-tanda vital dalam batas normal. Hasil USG diketahui posisi plasenta menutupi jalan lahir. Apakah intervensi keperawatan yang tepat dilakukan terhadap pasien untuk mencegah terjadinya perdarahan lanjutan? A. Menganjurkan pasien untuk bed rest total. B. Menganjurkan pasien untuk menghindari latihan Kegel. C. Menganjurkan pasien untuk menghindari hubungan seksual. D. Menganjurkan pasien untuk meminimalkan aktivitas fisik. Atau E. Menganjurkan pasien untuk menghindari menahan BAK. Oke, sudah cukup jelas ya di sini. Kalau pasien hamil ya, kemudian ada perdarahan, jawabannya hanya ada satu ya, yaitu menganjurkan pasien untuk bed rest total ya. Jawabannya adalah yang A. Ini bagian dari maternitas. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Tak terasa waktu 4 menit lagi ya. Perawat sedang melakukan pengkajian keluarga. Hasil pengkajian, seorang ibu 26 tahun postpartum anak pertama seminggu yang lalu ingin mengetahui program KB. Ibu belum pernah menggunakan alat kontrasepsi dan ingin memberikan jarak kehamilan untuk anak kedua. Ibu ingin menggunakan KB yang aman dan tidak mengganggu pemberian ASI. Apakah tindakan keperawatan yang tepat dilakukan oleh perawat? A. Memberikan pendidikan kesehatan mengenai cara menggunakan kontrasepsi. B. Konseling mengenai keuntungan penggunaan kontrasepsi pada ibu hamil. C. Memberikan pendidikan kesehatan mengenai jenis alat kontrasepsi yang aman. Kemudian yang D. Memberikan pendidikan kesehatan mengenai faktor risiko penggunaan alat kontrasepsi. Atau yang E. Mendukung ibu untuk menggunakan kontrasepsi demi kebaikan ibu. Ya teman-teman, sudah cukup jelas ya. Memberikan pendidikan kesehatan mengenai jenis alat kontrasepsi yang aman. Di sini ibu belum pernah menggunakan alat kontrasepsi dan ingin memberikan jarak kehamilan untuk anak keduanya. Oke, berarti kita berikan pendidikan kesehatan mengenai jenis dan alat kontrasepsi yang aman. Baik, soal berikutnya. Kalau ini soal komunitas ya, katanya sih ada yang bilang banyak soal komunitas keluar. Di sebuah desa didapatkan data bahwa sebagian besar masyarakat yang terkena hipertensi tidak mengontrol pola makannya. Perawat puskesmas memberikan pendidikan kesehatan tentang diet hipertensi. Apakah kriteria evaluasi sumatif yang dapat dilihat oleh perawat? A. Klien memberikan respon positif terhadap pendidikan kesehatan yang diberikan. B. Masyarakat mendengarkan kegiatan dari awal sampai akhir. C. Masyarakat antusias saat berdiskusi. D. Masyarakat mengetahui tentang diet hipertensi. Atau E. Masyarakat mampu merubah pola makannya. Kira-kira apa nih evaluasi formatif dan evaluasi sumatif? Teman-teman, ada dua ya, evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Nah, gimana nih tulisnya nih? Kelihatan ya teman-teman ya di bawah ya.
Nah, evaluasi sumatif itu adalah evaluasi final ya, yang melihat hasil keseluruhan dari program yang telah selesai dilaksanakan, apakah berhasil atau tidak. Di sini kan tidak mengontrol pola makannya, maka masyarakat mampu merubah pola makannya. Oke, itu adalah evaluasi sumatif. Kalau evaluasi formatif itu adalah sifatnya itu evaluasi sementara selama program itu berjalan. Jadi misalnya masyarakat mendengarkan kegiatan dari awal sampai akhir. Nah, itu formatif. Atau misalnya yang hadir berapa? Yang hadir 100 orang. Kemudian dilakukan di mana? Di aula. Dan peserta datang tepat waktu. Itu adalah evaluasi formatif. Kalau evaluasi sumatif itu misalnya tujuan akhirnya kan merubah pola makan. Jadi masyarakat mampu merubah pola makan. Atau misalnya kita sosialisasi cuci tangan 5 langkah. Cuci tangan itu 6 langkah ya. Yang 5 langkah itu pacar ya. Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Kalau cuci tangan itu 6 langkah. Nah, misalnya kita edukasi cuci tangan 6 langkah. Evaluasi sumatifnya ya masyarakat menerapkan cuci tangan 6 langkah dan 5 moment gitu kan. Itu adalah evaluasi sumatifnya. Kemudian ada lagi evaluasi yang namanya adalah evaluasi kognitif ya. Ada evaluasi kognitif. Evaluasi kognitif itu misalnya kemampuan pasiennya, pengetahuan pasiennya itu bertambah atau tidak. Misalnya pasien mampu menjelaskan makanan apa saja yang tidak boleh dimakan oleh pasien dan hipertensi. Itu adalah evaluasi kognitif. Afektif. Kemudian ada evaluasi afektif. Afektif itu evaluasi bagaimana sih masyarakat merespon kegiatan tersebut. Misalnya masyarakat tampak antusias mendengarkan penjelasan dari perawat. Itu adalah afektif. Kemudian ada lagi evaluasi psikomotor. Evaluasi psikomotor itu misalnya masyarakat mampu menerapkan cuci tangan 6 langkah. Ya kan? Itu adalah evaluasi psikomotor. Oke, waktunya habis teman-teman ternyata ya. Sepertinya 30 menit itu kurang ya. Jadi harusnya 45 menit atau lebih. Nah, ini nanti bisa dilihat statistik dari pengerjaan soal kita. Nah, ada pembahasannya kalau teman-teman misalnya perlu pembahasan. Nah, ini jawabannya itu kenapa ada jawabannya di bawah. Kemudian misalnya nomor 10. Nah, ada evaluasi itu apa, evaluasi formatif apa, evaluasi sumatif itu apa. Teman-teman jika mau tryout tinggal di klik aja di sini. Ada tryout tryoutnya masih gabung ke ini ya. Ke CPNS ya, di halaman 4 ada tryoutnya juga. Nah, ada tryoutnya baru 2 ya, sedang disiapkan tryout yang ketiga. Kemudian kalau mau latihan soal juga bisa di sini. Masih gabung ke CPNS. Karena ada teman-teman yang masih SKD, jadi ininya belum dinonaktifkan. Kalau sudah SKD sudah selesai semua, ini bakal dinonaktifkan. Ini masih aktif. Oke. Harganya itu all in ya. Jadi harga sekian itu all in, akses website dan belajar via Zoom. Dua-duanya ya, perawat ahli dan perawat terampil. Bagi yang mau ikut bimbel, saya buka brosurnya ya. Saya balik dulu kameranya, saya mau cari brosur dulu. Halo teman-teman, salam kenal ya. Saya Anton, saya perawat di Kementerian Kesehatan. Selain sebagai perawat, saya juga mengajar BTCLS di Dewa Medik Nusantara. Saya mengajar uji kompetensi perawat, kemudian saya juga mengajar P3K perawat. Kemudian mudah-mudahan ilmu saya bermanfaat bagi teman-teman yang mau melaksanakan ujian SKB. Oke. Ya, bahas soalnya udah ya. Ya, ini khusus perawat. Khusus perawat saja.
Oke, bagi yang mau ikut bimbel, kelihatan gak sih ini brosurnya kekecilan ya. Nah, harganya sekian ya, harganya sekian nih, harganya tertera ya. Didapatkan akses website di sini selama setahun ya. Nah, di sini itu terdapat tryout, ada TO, kemudian ada latihan soal, ada video pembahasan, dan ada nanti rencananya mau ada modul juga ya, ada modulnya juga. Nah, kemudian ada bimbel intensifnya juga. Ada tanggal 25 sampai 29, lanjut tanggal 26 sampai 6 Desember. Jadi 10 hari. Profesinya saya nurse. Emang ada bedanya ya, teman-teman ya. Jadi yang terampil atau D3 itu ada di perawat ahli kisi-kisinya. Nah, tapi ada sebagian kisi-kisi perawat ahli yang tidak terdapat di perawat terampil gitu. Ada ini ya, ada bimbelnya via Zoom 25 sampai 29 dan 2 sampai 6. Enggak sih, teman-teman. Ukom itu sama saja dalamnya. Kalau saya sumbernya itu, buku saya itu dari Sinersi ya, dari Sinersi. Dan dari mana lagi? Ada 2 sih. Oh, dari SDKI dan SLKI ya tentunya. Sudah sesuai kisi-kisi. Oh ya, coachnya saya sendiri ya. Jadi kalau dikiranya teman-teman cocok, boleh ikut gabung. Kalau misalnya tidak cocok, terlalu bertele-tele, gak apa-apa. Live itu setiap jam, kan masih ada kerjaan. Jadi tadi saja rencananya saya mau mulai jam 9. Awalnya mulai jam 9, kemudian wah saya takut di jalan macet deh. Saya coba 9.15. Ternyata benar di jalan macet dan saya baru nyampe rumah jam 9.20. Jadi baru bisa live jam setengah 10. Belum ada yang hanya tryout doang. Boleh besok saya libur. Jadi bisa live-nya lebih awal ya, jam 8. Oh ya, hasil SKD-nya belum ada kan ya? Soal P3K sama CPNS tahun ini itu relatif sama ya, kisi-kisinya itu hampir sama. Jadi 11-12 ya. Materi Zoom-nya menyusul ya. Soalnya kisi-kisinya baru keluar kemarin kan. Kisi-kisi yang sudah siap itu materi yang sudah siap itu kisi-kisi yang tahun sebelumnya, yaitu tentang puskesmas, narkoba, kan nggak ada ya. Kemudian apa lagi sih? BPJS, kemudian Hari Kesehatan Nasional itu ada, tapi tidak ada di kisi-kisi. Belum ya, tapi mungkin teman-teman ada yang sudah merekap manual ya, ada yang tahu saingannya itu tesnya di mana dan sesinya kapan, kemudian teman-teman merekap dan hasilnya sudah ketahuan. Oh, saya masuk ke 3 kali formasi, sehingga teman-teman bisa belajar lebih awal untuk SKB. Nah, itu kan kayak Kak Ana, Neno, Sono ya benar, rekap manual aja. Tapi ada sebagian kementerian dan instansi yang tidak menyebutkan formasinya di mana ya. Jadi kesulitan untuk rekap manual. Capek ya hitung manual ya, apalagi kalau yang soalnya ribuan. Tapi tetap semangat ya teman-teman demi mendapatkan kepastian. Semoga hasilnya sesuai dengan harapan teman-teman. Oke, baik. Oh, tiloknya banyak ya. Jadi nyari di mana gitu kan. Ya, semoga saja tidak diteror lain. Amin. Semoga saja tidak ada yang menggunakan nilai tahun lalu. Oke, kita bertemu lagi besok jam 8. Karena setelah ini saya mau menyiapkan materi buat SKB ya. Buat bimbel. Kita bertemu lagi besok. Tetap semangat teman-teman. Jangan lupa bagi peserta bimbel, siapkan buku catatan ya. Nanti buku catatan ini teman-teman, misalnya saya punya buku catatan nih. Di dalamnya tuh ada materi-materi SKB, misalnya keperawatan KMB,
medikal bedah, perawatan anak, kemudian keperawatan maternitas dan komunitas dan lain-lain. Nah, di sini di belakangnya ya, saya dulu itu tuh saya tulis saingan saya itu siapa, saingan saya siapa, nilainya berapa, SKD-nya, kemudian nilai SKB-nya berapa. Zaman dulu kan belum ada, maksudnya belum familiar format Excel ya, jadi ditulis manual gitu kan. Oke, mau tanya apa teman-teman? Boleh deh. Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Berapa jumlah soal SKB? Soal SKB itu jumlahnya 100, dikerjakan dalam waktu 90 menit ya. Jadi tetap satu soal itu kurang dari 1 menit teman-teman punya kesempatan untuk mengerjakan. Ada yang ikut di Kementerian Kesehatan? Zaman dulu Kementerian Kesehatan itu memberikan bonus bagi yang sudah mengikuti Nusantara Sehat atau yang sudah bekerja di instansi Kementerian Kesehatan. 100 poin SKB, bayangin teman-teman, 100 poin SKB buat yang alumni Kemenkes ya. Tapi sekarang tidak ya, sekarang itu sama rata bersaingnya. Ya ini khusus perawat. Apa nih kisi-kisi SKB perawat lihatnya di mana? Nanti coba saya bikin konten ya, kisi-kisi SKB perawat. Nah, masih ada soal-soal umum gitu nggak kak? Tidak ada sih, di kisi-kisi itu tidak ada soal-soal umum. Ya, model-modelnya itu seperti soal uji kompetensi ya. Ini untuk yang sekarang-sekarang ini. Kalau untuk angkatan saya, angkatan zaman dulu itu bukan seperti uji kompetensi. Hanya misalnya gini, nilai normal untuk natrium berapa. Jadi cuma gitu doang. Kalau sekarang kan uji kompetensi kan ada vignette-nya, kemudian ada pertanyaan, kemudian ada pilihan jawaban. Kalau zaman dulu mah hanya nilai normal natrium berapa, baru kita kan singkat ya. Dan jangan lupa teman-teman tetap datang 90 menit lebih awal ya. Kapan lab P3K? P3K teman-teman lihatnya di YouTube aja ya. Tapi kalau mau belajar juga sama saja sih yang dibahas tentang perawat-perawat ini. Ya materinya kan cangkupannya sebatas perawat gitu kan. Kak, untuk perawat terampil ada tes wawancaranya tidak? Nah, itu tergantung instansi mana yang teman-teman pilih. Kalau misalnya perawatnya itu di Kemenhub, contohnya ya, karena teman saya ada yang di Kemenhub, itu ada wawancaranya. Tapi kalau misalnya di Kementerian Kesehatan, kemudian di Pemda, instansi Pemda itu tidak ada wawancaranya. Kemudian kalau RSPAD itu Kemenhan ya. Kemenhan itu ada fisik. Nah, satu lagi pertanyaan yang bagus. Apa ada passing grade-nya juga tidak Kak kalau SKB? Tidak ada passing grade. Jadi tinggi-tinggian saja teman-teman. Dan jangan kaget nanti nilainya juga gak terlalu tinggi sih nilainya itu. 320, 350 itu udah tinggi. Bahkan mungkin ada yang 290, 200 ya segituan ya. Kisi-kisi soal administrasi pegawaian. Kisi-kisi ya, kisi-kisi ada teman-teman di udah tanggal 4 kemarin. Bang, bisa nggak formasi UGD alihkan ke yang kosong pelamar poli jantung dengan jabatan yang sama? Nah, ini adalah pertanyaan yang bagus juga dan masih dipertanyakan juga. Kenapa? Karena ini baru tahun sekarang yang ada peraturan seperti ini gitu. Jadi misalnya di Kemenkes itu di RSCM ya. Nah, di RSCM itu kalau dulu mah ya sudah kita lamar aja di RSCM, butuhnya berapa? Butuhnya 50 ya udah kita melamar semuanya di RSCM 50. Tapi sekarang itu misalnya di RSCM itu 30 untuk rawat jalan, 10 untuk poli bedah, 10 untuk poli jantung, jadi dipecah-pecah lagi ya. Nah itu gak tahu nih aturan sekarang itu bagaimana. Apakah nanti kalau pelamar yang kosong akan dipindahkan dari pelamar yang lebihan gitu. Zaman dulu sih gitu. Zaman dulu saya paling ada yang cum laude ya, yang berprestasi sama yang
umum. Nah, kalau yang berprestasinya itu kosong, pelamarnya akan dipindahkan. Dari yang umum akan dipindahkan ke yang cum laude. Kak, kalau perawat ahli pertama itu masuk fungsional atau struktural? Sama fungsional. Ya gitu, nanti kita lihat aja ya. Di rumah sakit saya juga gitu, ada dibutuhkan perawat picu itu 2. Nah, yang lolos formasinya itu cuma 2, yang ngelamar itu cuma 2. Nah, yang satunya itu tidak lolos passing grade. Itu gimana tuh? Apakah dia lolos atau diganti sama yang dirawat, sementara dirawat inap itu 17, yang melamar itu 100 berapa gitu. Gak tahu tuh gimana tuh. Kita lihat aja nanti ya teman-teman ya. Masih, karena saya bukan panitia, jadi belum bisa menjawab semua pertanyaan. Maaf ya. Di sini juga masih nanya-nanya ke saya, "Kak, ini gimana saya ya?" Aduh, saya juga gak tahu lagi. Ini belajar aja. Oke. Kak Laila emang di mana? Di poli jantungnya itu gak ada yang ngelamar gitu ya? Kosong gitu. Karena takut gitu ya. Ini formasinya cuma 1 di poli lagi. Emang di RSUD gak ada TPP bang? Adalah, semua pasti ada. Tapi TPP itu mungkin ada istilah lain ya. Ada istilahnya insentif, ada istilahnya remunerasi gitu. Pasti ada lah TPP itu. Kecuali kalau yang di daerahnya lagi defisit keuangan ya kan. Oh iya, poli jantung kosong, poli paru kosong. Waduh, di mana tuh, di RSUD mana? Saya CPNS zaman Covid, zaman 2020. 2019 2020, soalnya SKB-nya itu diundur 6 bulan, jadi harusnya SKB-nya itu Covid itu masuk kan bulan Maret ya. Saya jadi diundur SKD-nya diundur gitu. Poli jantung kosong, poli paru kosong. Oh, enak. Di sini ada yang dari bagian timur, waktu Indonesia Timur mungkin sudah jam 12 lebih ya. UGD melebihi pelamar. Sayang banget ya kalau ini. Oh, RSUD Labura. Oh, yang di timur sudah jam 12 malam ya. Oke, selamat beristirahat bagi yang di timur, sudah malam. Pembahasan soalnya sudah. Nanti mungkin besok kita akan tambah waktunya deh. 45 menit biar kita bisa berdiskusi soal lebih panjang. Sutra udah jam 23.25. Ya, waktunya sudah malam. Kita akhiri live kita sampai di sini. Bertemu lagi besok jam 8 ya kalau bisa, biar tidak terlalu malam. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajarnya, disiplin, dan jangan malas-malasan sampai ujian SKB tiba. Semoga teman-teman lulus CPNS 2024. Amin ya robbal alamin. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.